Desa ini pernah dijatuhi bom oleh Belanda 4 kali, tidak bisa meledak. Desa ini dulu pernah beberapa kali bom gitu ya, tapi tidak meledak karena memang ada orang sakti yang bernama Mbah Palang. Mbah Palang. Ternyata dia memiliki salah satu ilmu yang terkenal, yaitu namanya Aji Rawa Rontek itu. Ada salah satu daripada orang yang mengetahui kelemahan Aji Rawa Rontek itu. Setelah ditangkap, itu dipotong lehernya dan kepalanya ditaruh di sini dan badannya itu dipisahkan. Jadi kalau tubuh sama kepalanya sudah terpisah dengan sungai, itu tidak akan bisa hidup lagi. Kelemahannya di situ. Kelemahannya itu ada ajian Rawa Rontek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, saat ini kita masih berada di Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Nganjuk, Jawa Timur, dan masih ditemani Pak Sudarminto. Kita akan mereview sebuah lokasi yang sangat keramat dan paling keramat yang ada di wilayah sini, yang dimana di depan sana, di antara makam umum ini ada dua makam ya, yang satu makam tokoh pendahulu atau leluhur, dan yang satunya lagi adalah makam atau kuburan orang yang sakti, memiliki ajian Rawa Rontek ya Pak? Rawa Rontek. Rawa Rontek yang nanti kita akan eksplor langsung menuju ke lokasinya. Moga Pak, kita langsung menuju ke makam siapa yang paling dekat? Mbah Kalang. Mbah Kalang. Mbah Kalang. Mbah Palang. Oh Mbah Palang, iya. Jadi saya sering salah sebut Mbah Kak. Bedanya Mbah Kalang sama Mbah Palang. Mbah Palang. Apa benar Mbak di sini kalau 1 tahun sekali itu diadakan ruwat desa? Betul, sedekah desa atau nyadran. Oh, sedekah desa. Dengan nanggap tayub. Tayupan ya di sini ya. Di tengah-tengah pemakaman umum ini, Pak. Ya betul. Karena memang di sini ada punden leluhur. Betul. Yang unik ini sejarahnya. Jadi beliau tuh orang sakti yang pernah wilayah sini dulu dibom kalau nggak salah Mbak ya. Ya. Tapi tidak mempan. Tidak bisa meledak. Tidak bisa meledak bomnya. Nah, kita memang melewati seperti ini makam umum. Dan terlihat pohon besar itu, pohon trembesi atau apa itu? Trembesi. Trembesi yang di bawahnya itu ada makam juga orang sakti Bang ya? Betul. Mbah Palang itu. Daunnya pada berguguran ini musim kemarau ini. Ini kalau pas rimbunnya wadem di sini ya. Di seberang sana itu waduk, apa Mbah? Bendungan? Waduk. Waduk? Waduk Benduyu. Waduk Benduyu? Betul. Benduyu. Namanya unik. Oh ini Mbah? Ya, makamnya. Yang mana Mbah ini? Ya betul. Ini? Ya. Oh ini. Inilah disemayamkan Mbah Palang. Beliau adalah orang pertama kali yang menjabat sebagai gemang sampai kepala desa yang ada di Desa Perning ini. Di nama aslinya banyak yang sudah lupa termasuk saya, tapi sebutan atau gelarnya Mbah Palang. Palang itu bahasa Jawa yang artinya di dalam bahasa Indonesia itu seperti semacam Penghalang. Penghambat semua mara bahaya yang akan mengancam warga Desa Perning sini. Dan Mbah Palang ini adalah salah satu kepala desa yang paling bijaksana, selain punya budi luhur juga punya kemampuan kesaktian lahir batin yang mumpuni. Karena apa? Waktu zaman Belanda, desa ini pernah dijatuhi bom, kalau mortir oleh Belanda 4 kali. Itu sampai di desa ini karena Mbah Palang tidak bisa meledak. Dan baru saja diangkat itu mortir-mortirnya itu ke Kodim Nganjuk. Tahun berapa itu Pak? Kalau nggak salah 1975 ya. 75. 975. Itu ditemukan di mana mortirnya itu? Di sana, di dekat rumahnya pendopo kelurahan. Terus yang menemukan? Ya. Petani kah? Apa? Petani atau siapa yang menemukan? Ya meluncur kan, terus meluncur jatuh gitu. Banyak yang tahu gitu loh. Itu kan nggak meledak. Nggak, waktu ditemukan kan selisihnya kan jauh tahunnya. Itu waktu orang mencangkul atau apa? Ya, itu ada kebun namanya Pak Sunardi itu. Ya, di kebunnya Pak Sunardi itu.
Pas ditangkul menemukan mortir Bukan, tersebut. ya. Jadi memang desa ini dulu pernah beberapa kali Betul. dibom gitu ya, tapi tidak meledak karena memang ada orang sakti yang bernama Mbah Palang. Mbah Palang. Dia tuh selaku lurah ya, Kepala desa. kepala desa ya. Oke, jadi disinilah makamnya. Dan ini ada 2 makam, Mbah. Ya, Satu istrinya mungkin ya, betul ya. Ini ada yang putri. yang putri. Nggih. Nah, Mbah, yang makam orang yang memiliki ajian atau ilmu rawaran itu sebelah mana? Ada di sana, ada di sebelah timurnya makam ini. Oh, di agak ke sana ya. Kita ke sana langsung atau ada yang ingin Jenengan ceritakan lagi? Ada, itu Mbah Palang itu sampai sekarang masih ya, masih bisa dirasakan. Ini ada pohon besar ini, kadang dari sini keluar harimau putih. Dari mana, Pak? Dari dalam pohon ini. Di pohon ini meskipun sepertinya ini adalah tempat di mana harimau putih yang menjadi kodam dari Mbah Palang itu bersemayam. Oh, di sini. Inilah poinnya. Di area pohon inilah sering muncul harimau putih gitu ya. Di situ ada kendi, Mbak. Ya, untuk apa itu? Ini gini ceritanya, kemarin itu mau sedekah desa itu kan malamnya. Sini kan sedekahnya itu Selasa Kliwon. Okay. Kamis pagi malam. Nanti malam semua itu orang-orang kan di sini berkumpul, biasanya namanya tuh ngaturi. Tiba-tiba di tengah-tengahnya itu ada ada harimau putih itu duduk gitu. Tapi warga sini sudah nggak takut karena sudah tahu bahwa Mbah Palang itu punya kodam harimau putih itu. Jadi sudah paham ya warga sudah sini. Paham. Jadi kedurian waktu makanan lelean itu ada harimau putih. Nah, ternyata dari Bapak Kesra Pak Mutin itu mendapat wisik bahwa minta disediakan kendi untuk minum. Oh, itu ya. Asal mulanya ada kendi itu di situ. Ya baru bulan kemarin itu. Inilah cerita yang ingin saya sampaikan, dan ini menunjukkan bahwa memang masyarakat sini insya Allah akan sejahtera. Amin. Ya, dijaga oleh Subhanahu wa Ta'ala melalui kodam dari Mbah Palang. Jadi bukannya Mbah Palang itu sakti bukan, karena memang kehendak yang Maha Kuasa gitu. Melalui hanya sebagai perantara. Mari saya tunjukkan di mana dulu diceritakan ada seseorang yang mandigani berontak. Ceritanya yang berkenaan dengan waduk Perning, yang terkenal dengan waduk Duyu, waduk Penduyu. Yeah. Monggo. Waduk Penduyu sendiri punya cerita, Bang. Betul ya. Yang katanya sering muncul sosok naga itu. Naga juga ada orang-orang itu apa namanya? Orang-orang ya. Orang-orang ya, itu Iya. orang-orang sebesar sak gudel. Sak gudel itu Kebu. ya anak kebu kausan. Munculnya orang-orang. Iya, Itu sebesar anak kerbau. anak kerbau. Ya tentunya juga gaib lah ya itu ya. Ya. Memang kita hidup itu selalu berdampingan dengan hal-hal yang gaib. Iya. Dan salah satu rukun iman itu salah satunya juga harus percaya adanya gaib kan gitu. Iya, betul. Bahkan Allah sendiri sifatnya gaib. Betul. Kalau ada orang yang mengatakan saya ketemu Allah itu gaib, bohong. Gaib itu tidak bisa dilihat nyata, Tidak bisa ya, dilihat nyata. tapi bisa diucapkan lisan. Diyakini. Dan diyakini dalam hati. Ya itulah iman. Nah, kita akan menuju lokasi tempat di mana ada seseorang yang betul-betul hebat, karena memiliki salah satu ajian terkenal yaitu Aji Rawa Rontek. Mari kita ke sana. Monggo. Jadi makamnya itu ada di bawah sana, Pak. Betul. Kita bisa ke sana nggak, Pak, kira-kira ke makamnya? Ya, kita akan lihat apakah memungkinkan atau tidak ya. Oh, empuk, Pak. Ya. Ketel itu. Nah, di sana itu ada namanya Pandanri. Pandanri, pandan yang ada dunia itu. Pandan berduri. Ya, pandan berduri, cuma orang sini sudah mengatakan itu sebutan Pandan Agung. Karena pernah itu dibabat bersih, sore ya sampai sore, paginya tumbuh lagi. Itu awal mulanya orang sini yakin kalau itu ada sesuatu yang tersembunyi di balik rimbunya pandan ini.
Itu sebenarnya dinamakan Pandan Agung. Jadi cerita yang pernah saya dengar dari kakek buyut saya, di sini ketika membangun waduk Waluh Bedoyo ini, itu yang membangun adalah Belanda dengan cara kerja paksa. Dan setiap hari itu cuma dikasih makan bendoyo. Bendoyo itu adalah waluh muda itu loh. Itu cuma direbus gitu aja dikasihkan. Dan akhirnya banyak yang mati karena namanya kerja paksa. Dan ini adalah saksi makamnya para korban-korban membuat waduk. Jadi ini bukan makam umum? Ya betul, tapi karena dulunya kan makamnya para korban-korban yang membuat waduk ini karena kerja paksa. Terus sekarang dibuat makam umum. Gitu. Dan salah satu orang yang merasakan siksaan penderitaan itu adalah namanya itu Eyang Teguh, ya. Yang Teguh itu mungkin nama aslinya atau bukan, tapi namanya Mandur Teguh. Dia mungkin punya kemampuan teguh segala-galanya. Akhirnya memberontak. Dan itu diikuti oleh orang-orang yang ikut kerja paksa itu. Anehnya begitu dia ketangkap, sudah ditembak, mati hidup lagi. Ternyata dia memiliki salah satu ilmu yang terkenal, yaitu namanya Aji Rawa Rontek itu. Sehingga hampir saja ini nggak jadi waduk karena apa? Pemberontakan Mbah Teguh dan diikuti oleh orang-orang yang ikut kerja paksa itu memberontak. Belanda kewalahan gitu. Dan akhirnya namanya Belanda kan tidak semudah menyerah. Dia punya keinginan. Pembangunan harus berjalan terus, bagaimana caranya untuk meredam pemberontakan Mbah Teguh tadi. Dan kebetulan ada salah satu daripada orang yang mengetahui kelemahan Mbah Teguh yang memiliki Aji Rawa Rontek itu, yang mungkin pernah satu guru daripada Mbah Teguh itu. Lalu dipotong, setelah ditangkap itu dipotong lehernya dan kepalanya ditaruh di sini, dan badannya itu dulu itu jurang Mas, jurang itu. Itu dipisahkan. Jadi kalau tubuh sama kepalanya itu sudah terpisah dengan sungai, itu tidak akan bisa hidup lagi. Kelemahannya di situ. Kelemahannya itu ada Ajian Rawa Rontek. Jadi kepalanya dimakamkan di bawah pohon sini. Dan sebagai tujuannya Belanda adalah untuk menjadi contoh bagi calon-calon pemberontak yang akan datang gitu. Biar takut gitulah. Tubuhnya ditanam di seberang ada jurangnya. Yang dulunya sungai. Ya dulunya sungai itu juga. Itulah Mbah Teguh. Dan itu saya ceritakan Mas, betul-betul saya itu pernah menjadi saksi sendiri. Saya punya teman waktu saya masih ingat, kalau nggak salah 1982 Petrus itu loh. Itu saya punya teman. Dan dia bukan seorang pencuri tapi memang nakal. Akhirnya dia itu takut kena Petrus gitu. Lalu saya ajak ke sini, singkat ceritanya. Dia itu lalu sini itu minta ada punya kemampuan seperti itu. Ternyata betul Mas. Setelah 3 hari 3 malam itu di sini, dia mendapatkan ilmu Rawa Rontek itu. Dan ketika Petrus itu terus berjalan, dia bisa selamat, tidak kena Petrus. Karena apa ya? Mungkin karena daripada aura dari Rawa Rontek, memang dia itu bukan seorang pencuri atau orang yang jahat. Memang dia nakalnya itu nakal secara umum gitu loh. Curi kayu di hutan gitu itu. Ikut terdaftar sebagai daftar calon yang kehilangan Petrus. Akhirnya ritual di sini 3 hari. 3 hari 3 malam dan itu malam dapat kesaktian itu. Itu ditangkap terus dia tuh memberi jawaban, keterangan secara jelas, nyata, tegar, nggak seperti biasanya. Ya mungkin karena sudah memiliki ilmu itu tadi, akhirnya dia selamat. Dan baru saja ini mati meninggal. Oh gitu. Ya. Karena sudah tua. Itulah Ajian Rawa Rontek. Ya. Dan saya pernah juga, ternyata Mbah Teguh itu pernah menemui saya. Dalam mimpi kah? Iya, dalam mimpi. Kan saya juga semedi bahwa tujuan Belanda sebenarnya baik Mas. Justru yang tidak baik itu bangsa kita sendiri. Waduk ini untuk Untuk kemakmuran warga desa yang di sini, wilayahnya desa Perning, terus desa yang lain-lain itu kalau nggak salah 5 desa. Iya. Dan itu ternyata dibayar. Para pekerja dibayar. Ya, uangnya itu ternyata nggak diberikan para pekerja itu. Jadi justru bangsa kita sendiri itu yang ada di depan itu yang menjadi pengkhianat. Centeng-centengnya itu. Iya. Namanya Surodadu itu. Jadi ternyata ini juga berguna sampai sekarang Mas ya. Untuk
pengairan gitu. Betul. Jadi tidak hanya di sini, Mbak, di seluruh tempat yang ada di wilayah Indonesia ini, semua peninggalan Belanda itu bisa dimanfaatkan sampai sekarang dan bangunannya pun kokoh. Daripada bangunan pada era sekarang yang banyak dikorupsi lah, kan gitu ya. Dan ternyata yang korupsi atau yang bangsa kita itu suku bangsa kita sendiri itu. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Seperti bapak-bapak yang duduk di DPR itu, bukannya meringankan beban masyarakat atau rakyat, justru mereka itu ingin hidup mewah tapi dengan keringat atau uang jari pada rakyat. Maka itu saya berpesan pada penjenenganipun yang paling luhur Pak Prabowo itu ya, MBG itu coba dikaji. Karena saya sudah melihat sendiri dari anak cucu saya itu, apa yang diberikan pada anak sekolah itu tidak sesuai apa yang diprogram. Bahkan banyak yang nggak dimakan. Dan itu sepertinya tidak mengena. Justru kalau pendidikan itu gratis, buku-buku yang dipelajarkan, diberi pelajaran itu gratis, kesehatan itu gratis, itu yang diharapkan masyarakat. Bukannya cuma MBG sekali kasih makanan yang sudah nggak cocok, banyak yang dikorupsi. Tolong Pak yang terhormat Pak Prabowo presiden saya itu, MBG itu adalah gudang para pungli koruptor itu. Dari yang mulai yang di paling atas sampai yang di bawah. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Betul itu. Bapak jangan khawatir. Sebenarnya programnya bagus. Bagus programnya, pelaksanaannya. Disalahgunakan yang di bawah-bawahnya itu. Ya kan? Ya seperti Belanda tadi membangun untuk kebaikan. Tapi justru dananya itu nggak diberikan pada yang bekerja. Tapi ya seperti itu, hanya konteksnya beda. Kayaknya turun-temurun deh. Nah, ya kan? Dari dulu. Maka tolong Pak, saya sangat senang sekali. Bahkan kalau perlu ada warga saya menjadi koruptor seperti Cina, seperti Korea ya, itu hukum mati itu akan baik. Karena dengan kematian para koruptor itu insya Allah Indonesia itu akan menjadi jaya. Betul itu, nggak usah takut. Tanpa MBG Bapak kalau memang bijaksana tetap didukung rakyat. Iya. Gitu. Jangan kalau MBG berapa juta MBG itu, tapi puluhan ratusan juta yang menjadi pendukung Bapak. Maka kesempatan ini mungkin melalui mulut saya yang sangat lemah ini saya sampaikan, kesejahteraan rakyat bukan karena kebijaksanaan yang tidak bisa diterima rakyat, tapi yang diharapkan orang miskin terutama rakyat kecil. Betul. DPR itu sudah palsu. Kan Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan untuk apa? Untuk hampir berapa juta makanan rakyat itu diambil sendiri. Itu mewakili apa? Mewakili kesenangan rakyat itu untuk kesenangan sendiri. Oke, kita kembali ke topik utama, yaitu orang sakti yang memiliki ilmu Ra'a Rontek yang di kepalanya dimakamkan di bawah pohon pandan ini, ya kan? Mbah Teguh atau siapa itu ya. Nah, saya juga mendengar kabar bahwa pohon pandan ini juga memiliki khasiat atau manfaat. Itu barangkali penjelasan bisa menjelaskan. Gimana itu? Ya, ini tadi awal saya katakan ini pernah dibersih, tujuannya warga biar bersih. Karena kalau kan ini ada banyak biawak, banyak ular, banyak tikus gitu tau, dibersih. Begitu selesai di kerja bakti dibersihkan, pagi loh sudah semua berdiri lagi. Oh gitu. Padahal itu tebang resi itu Mas. Sudah pernah dibersihkan rumput-rumputnya, iya. Semak belukarnya. Ya. Pagi dibersihkan, keesokan paginya lagi pandannya sudah kembali lagi. Seperti nggak ada apa-apa. Seperti tidak pernah ada aktivitas gitu. Seperti nggak pernah dirobohkan atau ditebang gitu. Jadi memang nggak mau dibersihkan. Sepertinya seperti biar itu. Biar tetap tersembunyi atau menyembunyikan sesuatu yang ada di sini, termasuk makam yang ada di bawah sana itu. Betul, betul. Dan ini ada, kalau bunga, namanya bunga pudak, Bang. Itu kalau memang kita ketemu bunganya itu bisa untuk obat segala sakit. Bunganya pohon pandan? Pandan agung ini. Namanya pudak? Pudak. Oh, ini pernah berbunga Pak? Pernah, tapi jarang-jarang. Jarang ya? Memang langka ya? Langka sekali. Pohon pandan ini ya? Manfaatnya untuk segala macam? Sakit. Segala macam penyakit? Penyakit sakit. Betul itu. Dan seringkali ada yang mencari ke sini. Oh, gitu. Nah, yang mungkin yang pernah menemukan atau mendapati pohon atau bunga pudak itu orang yang punya rezeki ya? Nah, seperti itulah. Berbunganya jarang-jarang. Gitu ya? Betul. Cukup Pak Mito? Masih ada yang ingin jelas sampaikan lagi atau sudah cukup? Ya, pesan saya, di mana ada tempat itu adalah rasa hormat kita. Sekaligus bukti bahwa kita orang Jawa, terutama yang di Pulau Jawa ini punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Itu jangan sampai budaya kita, kepercayaan kita, keyakinan kita itu ditindas.
Boleh kita menerima hal-hal yang positif, yang baik dari bangsa lain. Tapi apa yang kita miliki lebih unggul. Percaya bahwa kita adalah bangsa atau suku bangsa yang paling unggul. Punya keunggulan tersendiri. Begitu saran saya. Kalau ada kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Oke. Lahir dan batin. Baik. Jadi itu tadi yang mampu kita review bersama Pak Sudarminto di sebuah lokasi yang dimana makam ini ternyata dulu adalah makam para pekerja Romusa atau pekerja paksa di era Belanda yang sekarang difungsikan sebagai makam umum. Dan di sini karena tempatnya sangat lebat atau rumbuk ya, kita tidak mungkin turun ke jurang sana. Lokasi makam kepala orang yang memiliki ilmu rawa rontek ada di sana. Cukup dari sini kita review dan itu tadi kisahnya yang sudah disampaikan Pak Sudarminto. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf ya untuk tayangan video kali ini, barangkali ada kekurangan, harap dijadikan maklum. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.